Dan seru juga kemarin pada saat penetapan bupati terpilih kemudian pidato, saya dengar itu ada kata-kata jalan akan dibuat halus. Ya. Halus apa mulus gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Terus di tahun ini kita dapat info anggaran turun lagi cuma sekitar 40 miliar. Itu yang murni di APBD begitu. Sama yang terakhir refocusing. Ya, refocusing katanya kita udah menyisikan nih perjalanan dinas, kemudian tambahan PAD 10 miliar. Nah itu setelah kita klarifikasi PAD lagi. itu PAD yang kemarin atau PAD target PAD? Ya potensi PAD tahun ini belum ada duitnya ya. Itu katanya PU cuma nerima sekitar 20-an aja. Berarti kan kalau ditambah yang murninya 40, tahun ini cuma 60. Kita kemungkinan besar 5 tahun ini itu tidak akan pernah tuntas. 30% jalan rusak sisanya itu tidak akan pernah bisa dituntaskan ya oleh pemerintah. Kalau ya anggarannya cuma 40, 60, 40, 60 itu kemungkinan besar 5 tahun gabah yang akan menjabat ini. Karena kita jangan berpikir bahwa kalau yang 30 itu diperbaiki tuntas. Karena kan yang sisa yang 70% itu pasti harus ada pemeliharaan. Kemungkinan besar 70% yang sudah bagus itu akan rusak. Nah, itu akan terus semacam itu. Seperti itu. Ya. Terus semacam itu karena memang sekali lagi ya kembali lagi kelas jalan itu penggunaannya tidak sesuai. Itu bukan sudah rahasia umum lagi lah di Tulungagung itu kelas jalan banyak yang tidak sesuai. Banyak truk besar itu bisa masuk di jalan-jalan perkotaan bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya pahit. Semoga yang pahit hanya kopinya bukan kehidupan kita. Hari ini kita ketemu dengan Newsroom Perkasa FM, nyalakan energi maju. Ada Anggi Wahyu, sehat Anggi? Alhamdulillah, sehat-sehat sekali Pak. Iya, jangan panggil Pak. Perjalanan ini agak tanggung. Amir, sehat Mir? Alhamdulillah Mas Faris. Iya, hari ini masyarakat Tulungagung banyak yang bertanya. Tanda tanyanya besar sekali. Bagaimana Tulungagung ke depan? Tapi sebelum itu, kita flashback 1-2 tahun terakhir. Banyak masyarakat kita yang mengeluhkan infrastruktur. Dan menjadi wajar sekali kalau infrastruktur, isu-isu tentang pembangunan di Tulungagung khususnya jalan dan pembangunan yang lain itu menarik dan menjadi bagian dari kampanye politik atau visi misi. Kalau kita flashback, Tulungagung itu katanya karena ada COVID-19, semua anggaran direfocusing untuk COVID, sehingga yang harusnya dipakai untuk pembenahan jalan, jembatan ataupun infrastruktur yang lain itu diabaikan. Benar begitu ya? Dulu ya? Dulu begitu. Kemudian karena jalan yang rusak, jalan yang bolong-bolong, jalan kabupaten, itu mengakibatkan banyak korban di masyarakat. Boleh cerita siapa, Anggi apa Amir? Ya, kalau kerusakan jalan yang kemudian berujung pada jatuhnya korban memang ada Pak Faris, Mas Faris. Cuma memang secara intensitas data yang lebih detail ini kan kita juga tidak diberikan secara spesifik ya oleh Lantas. Cuma memang dari keterangan kita dapat di media sosial begitu, itu kan masyarakat netizen banyak yang bilang sempat kejadian di Desa Wates Sumber Gempol itu di tahun lalu, itu adalah Laka Lantas dan korbannya juga masih muda, dan yang berseliweran nih di media sosial itu kan bilangnya dia menghindari jalan berlubang, kemudian ditabrak oleh pengendara lain sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, itu anak sekolah ya? Ya, secara spesifik memang kita tidak dapat data dari Lantas ya, kurang lengkap. Tapi yang data informasi kita dapat yang berseliweran begitu di media sosial itu menghindari jalan berlubang. Nah, itu satu potret di antara beberapa potret kejadian yang sama yang terjadi di Kabupaten Tulungagung begitu. Karena jalan yang rusak. Gitu. Jalan yang rusak dan ini kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat. Banyak kalangan masyarakat yang
misalkan dengan gerakan apa dulu, pavingisasi. Pavingisasi. Kemudian ada komunitas yang selalu kasih lingkaran putih di setiap jalan yang lubang. Ini kan sangat membantu sekali. Ya, Tapi peran-peran itu diperankan oleh masyarakat. masyarakat. Pemerintah perannya apa? Saya nambahin sedikit ya, sebenarnya 2 tahun ke belakang, bahkan 3 tahun ketika zamannya Pak Maryato Birowo menjadi bupati yang sudah didefinitif ya, itu memang sebenarnya persoalan itu muncul sudah dari situ sangat keras Pak, bahkan di media sosial, di media, bahkan kita di Perkasa itu sudah banyak sekali memberitakan terkait hal itu. Dan Bahkan kita pernah ngangkat di warung kopi plus betul, kan? beberapa kali edisi itu bahkan dari panjang 1.400 atau 1.700 1.700 ya, jalan kilometer. kabupaten itu ternyata masih ada lebih separuhnya ya. Itu dulu itu kondisinya belum baik. Jadi masih banyak yang tidak layak. Menurun di beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir menurun tinggal sekitar 30%. Data saya terakhir itu sekitar 30% itu masih yang kurang layak untuk dilewati. Jadi artinya rusak, berlubang itu masih banyak. Nah, di zaman Mbah To itu, bahkan di zaman terakhir Mbah To juga terus menjanjikan. Ini kita menagih, dalam artian kita flashback ya, ketika Mbah To menjadi bupati itu terus menjanjikan akan melakukan perbaikan jalan. Bahkan ketika dia berkampanye di Pilkada Tulungagung itu juga sempat menjanjikan tuh beberapa ruas jalan di wilayah Tulungagung Selatan itu akan beres kalau dia menjabat. Itu di awalnya seperti itu saat ini. Ya, semua tahu bahwa jalan-jalan kita lagi tidak baik-baik saja. Kemudian masyarakat juga berupaya agar bagaimana mereka melakukan desakan-desakan kepada pemerintah, termasuk pavingisasi itu. Padahal itu juga nggak boleh katanya kalau di aspal dikasih paving. Iya. Kemudian ada gerakan-gerakan nanam pohon di Tengah tengah jalan. Bahkan ada yang kasih ikan ya. Ada di beberapa titik itu. Ceklungan Sewu gitu. Ceklungan Sewu. Wisata. Ini baru sebenarnya di daerah Ngunut juga ada itu. Bahkan ada banner itu ditaruh di sepanjang jalan itu beberapa banner ditaruh. Ini wisata Ceklungan Sewu atau wisata terbang. Jadi lewat di situ itu dianalogikan atau satirnya itu mungkin bisa terbang. Lebih mulus di sana. Terbangnya apa? Orangnya apa nyawanya? Iya, bisa pindah alam begitu. Iya. Nggak, artinya dengan berbagai desakan masyarakat, pemerintah tidak berbuat apa-apa gitu. Artinya anggaran juga sangat minim. Iya. Kemudian karena alasan refocusing anggaran pada saat Covid itu lagi-lagi menjadi menjadi alasan. Kemudian kedua, akan diperbaiki secara bertahap, kan begitu terus. Ya. Dan yang jadi fakta lagi kan begini Mas Faris, perbaikan jalan itu kan nggak bisa ujuk-ujuk misal hari ini demo, besok langsung diperbaiki, kecuali memang darurat ya, perbaikan yang sifatnya darurat itu bisa. Karena kan begini ini jalannya panjang gitu, harus dibahas 1 tahun sebelumnya, dimusrenbangkan dulu, kemudian musrenbang desa naik ke kecamatan naik ke kabupaten. Nah itu terjadi setahun sebelumnya gitu. Kalau dalam rentang 1 tahun ke depan ada jalan yang baru yang rusak, ya itu berarti kan tidak masuk dalam perencanaan di tahun yang berikutnya. Nah ini repotnya yang seperti ini Mas Faris di Tulungagung itu. Jadi kalau jalan baru rusak karena musim hujan mungkin ya paling hanya bisa ditambal sulam saja. Tidak bisa dia kemudian di aspal baru begitu. Itu harus menunggu dulu, antriannya kan panjang juga ini di Dinas PU sekarang ini. Nah, repotnya seperti itu. Dan mungkin masyarakat ada yang belum tahu mekanisme seperti ini. Jadi panjang jalan alurnya begitu, tidak ujuk-ujuk tahun ini jalan rusak, tahun depan bisa diperbaiki begitu. Bahkan yang sudah melewati Musrembang Des itu beberapa tahun, 4 tahun yang saya temui itu di kawasan Jowo Winong. Jowin itu ada salah satu desa memang sudah mengajukan, itu 2 tahun lalu saya ketemu, 4 tahun baru mengajukan, dan tahun kelima itu sudah dibangun hanya sebagian saja, nggak tuntas. Bahkan sampai separah itu Masnya. Ya, saya ingat statementnya Pak Agus PU kalau nggak salah ya, waktu di warung kopi plus itu ada anggaran maintenance. Ya. Misalkan hari ini di titik tertentu itu lubang yang sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan, itu mungkin mereka menemukan sendiri atau masyarakat yang lapor, kemudian ada maintenance, ditambal, pokoknya tidak
membuat lebih berbahaya kan itu. Selama ini dilakukan nggak itu di Ya main kalau PU sendiri, kalau yang saya lihat ya biasanya melintasi di beberapa titik Mas Faris, itu yang di cover hanya perbaikan yang mungkin secara diameter dia masih kecil lah. Minor. Kalau yang dia sudah besar itu kemarin juga sempat statement juga di Energi Pagi salah satu stafnya ya. Itu kalau perbaikannya atau kerusakannya besar ya mau ndak mau harus diperbaiki secara makro. Cuma kan tadi ya PU juga antriannya banyak nih. antrian panjang? Ya panjang juga, sementara anggarannya minim begitu. Anggaran minim sementara luka jalan ini semakin menganga, Iya, gitu ya. iya. Ya, saya dengar-dengar juga di PU ada layanan masyarakat untuk lapor. Ya. Itu seberapa efektif selama ini dipakai masyarakat untuk jalur-jalur komunikasi kepada PU kaitannya dengan infrastruktur ini? Kalau ya kemarin kita di Energi Pagi itu di salah satu stafnya ya bilang Pak Sodik itu waktu itu staf Bina Marga ya masih ada layanannya itu, cuma memang ya tidak begitu intens masyarakat ya, mungkin karena belum tersosialisasikan secara meluas ya ke masyarakat, jadi hanya segelintir orang saja mungkin yang sampai sekarang masih lapor. Tapi beliaunya sih bilang ya kalau ada titik yang rusak silakan difotokan saja, nanti kita tindak lanjuti kalau itu kerusakannya masih minim begitu. Kemudian diupload di layanan itu, begitu. Ya. Artinya ada kanal bagi masyarakat untuk lapor. Tapi klaim ini juga bertentangan sebenarnya dari Pak Hasim ya, Pak Nur Hasim. Mungkin jenengan juga pernah dulu hadir di sini. Saya beberapa hari terakhir juga ketemu sama Pak Nur Hasim sebenarnya, berdiskusi terkait jalan berlubang ini lebih dalam. Pak Nur Hasim bilang ya karena memang Pak Nur Hasim sendiri kredibilitasnya sebenarnya sudah bisa kredibel lah, dalam artian selalu memvideo, selalu memfoto, selalu melaporkan. Kalau informasi dari Pak Hasim sendiri, masyarakat sebenarnya sudah bosan Pak dalam Pak Hasim ini Pak Hasim komunitas Tulungagung Explore, Tulungagung Explore, yang aktivis jalan rusak dan jalan bolong ini Pak. Itu dia menyebut bahwa masyarakat ini sudah skeptis lah, sudah berapa kali lapor tapi nggak ada tindakan, akhirnya waduh. ya seperti kayak kita lah, kalau kita sering chat nggak pernah dibalas kan akhirnya bosan juga lah kalau untuk chat. Jadi itu juga Jadi yang bosan masyarakatnya, ya, bukan bisa jadi pejabatnya. seperti itu. Ada lagi juga sebenarnya kemungkinan besar ini tren yang ada di Indonesia juga ya, kalau kita lihat dulu di wilayah Rejo Tangan ya, itu kan dulu sempat ditanami dan itu akhirnya baru direspon pemerintah 1 tahun, bahkan itu viral, kejadian cukup viral, ditanami pohon yang cukup banyak, cukup panjang jalannya, dan baru direspon itu langsung direspon. Tapi sekali lagi yang dikatakan seperti Mas Amir tadi bahwa pembangunan itu harus antri 1 tahun. Nah, mungkin kita harus mengompori para masyarakat ini, artinya dalam tanda kutip masyarakat memang harus dibuat viral aja dulu. Kalau diviralkan pasti dapat tension yang bagus, mungkin pemerintah akan bisa melakukan alokasi pemindahan. Diviralkan dengan cara apa? Ya tadi ditanami atau dipasangi banner begitu. Lebih efektif mana? Diviralkan dengan ditanami atau diviralkan karena menunggu korban? Ya masyarakat masih banyaknya yang menanami itu. Ya karena kan nggak mau juga ada yang dikorbankan. Siapa juga yang mau ya? Harus ada tumbal. Iya. Ya, ini PR. Mau tidak mau ini PR. PR itu pekerjaan rumah. Tapi ini bukan pekerjaan rumah. Artinya pekerjaan yang sudah ada di hadapan bupati terpilih yang sebentar lagi akan terlantik. Dan seru juga kemarin pada saat penetapan bupati terpilih, kemudian pidato, saya dengar itu ada kata-kata jalan akan dibuat halus. Halus apa mulus gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan realitanya seperti apa kata-katanya begitu. Antara realita dengan faktanya sinkron. Mudah-mudahan. Tapi sebelum ke sana, Mir, Anggi, kita ngomong anggaran ya. Kerusakan jalan ini berapa? Kemudian idealnya anggarannya berapa? Terus kemampuan anggaran kita berapa? Kalau saya terakhir 2 atau 3 minggu lalu ya ketemu Dinas PU, kepalanya Pak Dwi Hari.
Itu tingkat kemantapan jalan kita kalau di tahun 2023 ya, itu kan terakhir kita RPJMD pemerintahan sebelumnya Pak Mas Faris, itu di angka 7475. Nah sekarang di 74-75% dari total ruas 1.700 ya. Kemudian performanya masih ya, bagus. masih gitu ya. bagus gitu. Kemudian di yang tahun 2024 itu informasinya menurun. Menjadi Ya sekitar 70 tapi agak lebih dikit lah gitu. Nah kemudian repotnya lagi anggaran infrastruktur terutama jalan juga minim gitu. Tahun lalu cuma 80, itu pun sempat di cover DAK, kemudian ada Impres Jalan Nasional juga. Nah itu total 80 miliar. Paling ditambah perbaikan kecil-kecil yang nggak seberapa begitu. Terus di tahun ini kita dapat info anggaran turun lagi cuma sekitar 40 miliar. Itu yang murni di APBD begitu. Sama yang terakhir refocusing ya, refocusing katanya kita udah menyisikan nih perjalanan dinas, kemudian tambahan PAD 10 miliar. Nah itu setelah kita klarifikasi PAD lagi, itu PAD yang kemarin atau PAD target PAD? ya potensi PAD tahun belum ini ada duitnya, belum kan? ada duitnya ya. Itu katanya PU cuma nerima sekitar 20-an aja. Berarti kan kalau ditambah yang murninya 40, tahun ini cuma 60. 60, padahal idealnya harus terkumpul anggaran Padahal terakhir kita tanya Bapeda itu 200 lebih, Mas Faris. 200 M. Miliar lebih. Untuk kalau kita kerusakan jalan 1.700 km ya total panjang jalan dengan kemantapan sekarang 70%, artinya masih 500 kiloan yang rusak sekarang ini, baik sedang sampai berat begitu. 500 kilo 500 kilo 200 miliar. dan kita kemampuannya tahun 2025 hanya 60-an miliar. Lah kan jauh itu. Kalau urunan antara nutupi dan kekurangannya ini Iya. banyak. Itu yang harus menjadi istilahnya pemerintah harus berani otokritik ya. Dalam artian harus mencari cara bagaimana ya tidak hanya bergantung sebenarnya pemerintah harusnya tidak hanya bergantung dengan DAK atau APBD yang disisihkan untuk bisa membangun jalan desa. Mereka juga bisa mencari jalur-jalur cara-cara lain ya mungkin bisa dilakukan ya yang penting tidak sampai menabrak aturan yang ada. Sebenarnya semacam itu harusnya bisa dilakukan. Ini tadi kan hitung-hitungan kasar ya. Kasar. Tetapi kenapa bupati terpilih kok berani 100 hari pertama katanya memuluskan jalan? Ya. 100 hari pertama itu hanya 3 bulan. 3 bulan. Artinya kita harus nagih itu di bulan Mei. Mas Waris. Pertengahan Mei kita tagih, itu benar nggak? Sudah terrealisasi belum itu? Itu salah satu janji politik Pak. Iya. Janji politik dari Gabah. Cuma kemarin pada saat ini Mas Faris lebih detailnya lagi mana yang akan jadi prioritas, katanya sih di campur darat, kemudian sirip-sirip JLS itu. Jadi masih tetap ada skala prioritas kan, ya, tidak semua dimuluskan kan begitu. Oh, berarti kenapa campur darat? Ya karena Pak Gatot nggak mau JLS itu kan ya memamerkan itulah pesona akses menuju JLS ya. Pesona wisatanya bagus, kemudian juga investor harusnya tertarik ke sana. Nah, Pak Gatot nggak mau tampilan itu jelek karena jalur siripnya rusak semua gitu. Makanya beliau memprioritaskan di wilayah selatan dulu untuk diperbaiki begitu. Cuma kalau Pak PJ Bupati sih bilangnya di masa transisi ini akan mengakomodir apa yang jadi maunya Pak Gatot. Ya kita upayakan diakomodir, cuma apakah itu akan terrealisasi semua termasuk juga di selatan, nah ini yang kita belum tahu begitu. Karena kan Pak Gatot minta di selatan diperbaiki, nah ini sebenarnya sudah teragendakan belum di Pemkab itu. Karena kan juga APBD sudah terencanakan Mas di tahun lalu. Dan mekanisme tidak seperti membalikkan tangan ya. Ya ada memang perubahan penjabaran, cuma kan juga butuh proses untuk itu. Apakah bisa kemudian di 100 hari pertama setelah dilantik, mulai dari proses lelang lah atau perubahan penjabaran dulu lah, terus lelang sampai pelaksanaan, sampai tidak di pertengahan Mei ini begitu. Nah itu kan yang masih jadi pertanyaan. Kalau ada skala prioritas,
berarti ada yang dikalahkan kan? Ya, Bagaimana dengan tadi katanya Jowin, Winong, Joho Kalidawir, ya. itu kan sektor timur, kemudian Rejo Tangan. Timur Selatan. Itu bagaimana? Apakah cukup adil kalau prioritas untuk wilayah campur darat? Ada apa dengan campur darat kan gitu? Ya mungkin karena di situ ada jalur nasional yang selama ini juga belum selesai Pak, di daerah Gamping ya. Di Gamping. Itu bahkan kalau hujan lebat di daerah gunung, lumpur bercampur dengan air itu pasti masuk ke sana. Dan tonase kendaraan itu juga banyak yang melebihi muatan sebenarnya lewat. Karena kan di sana juga ada industri marmer ya. Imit itu. Jadi ya. dan itu juga berdampak karena kelas jalan ini sebenarnya juga masyarakat harus tahu juga sebenarnya yang diabaikan selama ini kelas jalan ini harus diperhatikan. Jadi yang sebenarnya untuk jalan kabupaten tapi ternyata itu maksimal 8 ton, tapi yang lewat 10, 12, 30 bahkan. Ya itu maupun di aspal sampai 7 kali dilapis 7 kali tetap akan rusak. Nah, menarik itu. Itu yang salah penggunanya atau aparatnya yang tidak tegas. Ya pengguna yang salah menggunakan dan aparat yang tidak mau Dua-duanya. dan tidak berani untuk melakukan Masyarakat teriak terus tetapi tidak dianggap kan. Ya, Betul. ya. Tapi Tulungagung masa gitu kan gitu ya pertanyaannya. Tapi fakta-fakta yang tadi disampaikan cukup menjadi bukti bahwa kita ini punya banyak saluran aspirasi masyarakat tetapi tidak efektif dipakai untuk eksekusi. Ya. Tapi sangat indah didengarkan kalau tunggu saja ini masih ada anggaran refocusing, tunggu saja. Tidak mengeluh terus gitu ya. Tulungagung maju ya. masuk betul. Mungkin juga beberapa ini kemarin dapat foto-fotonya juga Pak ya. Mungkin ini bisa menjadi PR bagi pemerintah juga yang harus diperhatikan. Jalan di Mirigambar, Jalan Kauman 1 namanya, Mirigambar Kecamatan Sumber Gempol. Itu jalannya sudah cukup parah. Ini mungkin tidak bisa terlihat mungkin ya. Jadi aspalnya sudah habis, ini tinggal kayak tanah. Itu jalan kabupaten seharusnya karena memang lebar jalan sudah memenuhi dan warga di situ juga cukup banyak ya. Lalu juga ada di wilayah Bangunsari, itu jalan Bangunsari Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, mungkin sama kecamatannya di Rio ini. Di Kalidawir, Betak itu banyak itu jalan yang rusak tadi. Rio juga sempat bilang, sempat testimoni ada jalan desa, penghubung desa yang rusak dan bahkan sampai sekarang tidak diperbaiki oleh pemerintah ya. Nah, apakah memang sebenarnya kita juga harus kembali lagi pemerintah ini apakah tidak bisa berimprovisasi ya untuk ya bisa setidaknya menuntaskan jalan-jalan rakyat karena memang dengan akses yang sebenarnya lebih cepat itu ekonomi tentunya berdampak cukup ke ekonomi Pak. Lagi-lagi Pak Hasim ini juga yang bilang bahwa kemunculan JLS itu ternyata berdampak cukup luar biasa terhadap perekonomian di wilayah selatan. Pak Hasim sendiri mendata ada 60 warung kuliner itu yang berdiri di sana dan itu tentu perekonomian masyarakat di situ pasti akan sangat bergulir cukup cepat ya dengan adanya wisata di situ, terus adanya lapak-lapak di sana dan akses jalan yang cukup bagus. Itu seperti berkesinambungan ekonominya. Nah, kalau jalan-jalan ini akhirnya rusak, sirip-sirip yang dikatakan Mas Abri tadi, sirip-sirip yang menuju ke JLS ke tempat wisata ini masih belum ada perbaikan sama sekali, tentu orang pasti akan berpikir 2 kali untuk kembali ke wisata itu. Ya. Kembali kepada statement dari Bupati terpilih akan membuat mulus halus jalan di Tulungagung. Ini kira-kira menjadi hanya sekedar janji, mimpi, atau ada bukti? Ya. Kalau dilihat dari anggarannya kan nggak nutut ya. Kalau improvisasi mungkin dengan pihak ketiga, investor atau apa, kita belum tahu. Karena ini Pak, Mas Faris, Tulungagung butuh identitas begitu. Mungkin kalaupun mau kedepannya dijadikan sebagai kota industri, katakanlah investor besar masuk ke sini, ya harus diseriusi gitu. Karena sekarang capaian investasi 500 miliar itu cuma pendataan Mas Faris, bukan real capaian yang masuk ke PAD gitu. Ini yang kita juga agak kaget.
kok 500 miliar investasi di Tulungagung, tapi itu cuma pendataan, bukan nilai yang beredar Ya, investor jelas, masuk gitu. Ya jelas itu begitu. Akhirnya Dan sekarang usaha kecil mikro Ya. itu semua harus tercatat di dalam OSS, Ya. harus ngurus nomor induk berusaha, harus menyampaikan berapa modalnya kan begitu. Sehingga itu kalau diakumulasi dan pasti ada lonjakan jumlah akun-akun baru, besar sekali, Iya, iya. besar sekali. gitu. Tapi kan itu hanya angka kan. Ya, ya. Saya membandingkan, sempat baca data juga ya Bojonegoro kan, yang ya dia punya kilang minyak kan, Pertamina. Ya berdampak signifikan Mas Waris. Di sana APBD itu bisa sampai 7 triliun, 8 triliun. Nah, artinya kalau pemerintah mau serius katakanlah nggait investor besar, ya memang harus disiapkan di sini tuh punya apa gitu loh. Nah, ini kan yang selama ini cuma digaung-gaungkan kita akan menarik investor. Kita punya JLS yang nanti bisa mudah-mudahan menarik investor. Tapi kan juga belum jelas investor yang bagaimana yang masuk ke sana. Midodaren katakanlah oke ramai. Tapi kan seberapa berimpact dia ke pendapatan asli kita gitu. Itu kan belum kelihatan juga gitu. Belum kelihatannya karena promosinya yang kurang atau memang Iya, impact ke pendapatan daerahnya yang masih belum kelihatan. PAD-nya. Iya. Ya kalau impact bagi Midodaren terkenalnya sudah dapat mereka. Cuma kan kemudian apa kontribusi mereka ke daerah gitu pendapatannya. Dan itu tercatatnya gampang ya setiap tahun ya. Kan mereka cuma paling bayar pajak dari sisi hiburan ataupun pajak wisata. Itu kan paling nilainya hanya berapa gitu Mas Waris. Iya. Masih jauh ya Ya. dari harapan. Bahkan kalau kita ingin agak dalam tanda kutip lagi nih Pak, sarkas ya, bahwa kita kemungkinan besar 5 tahun ini itu tidak akan pernah tuntas. 30% jalan rusak sisanya itu tidak akan pernah bisa dituntaskan ya oleh pemerintah. Kalau ya anggarannya cuma 40, 60, 40, 60, itu kemungkinan besar 5 tahun gabah yang akan menjabat ini. Karena kita jangan berpikir bahwa kalau yang 30 itu diperbaiki tuntas. Karena kan yang sisa yang 70% itu pasti harus ada pemeliharaan. Kemungkinan besar 70% yang sudah bagus itu akan rusak. Nah, itu akan terus semacam Terus itu. seperti itu. Ya, ya. Terus semacam itu karena memang sekali lagi ya kembali lagi kelas jalan itu penggunaannya tidak sesuai. Itu bukan sudah rahasia umum lagi lah, di Tulungagung itu kelas jalan banyak yang tidak sesuai. Banyak truk besar itu bisa masuk di jalan-jalan perkotaan bahkan. Saya hanya mikir di jalan kelas provinsi, jalan nasional aja di Jepun itu, perempatan Jepun ke barat itu selalu bergelombang ya, sering bergelombang. Apalagi itu ratusan ribuan bahkan jutaan mata setiap hari lihat, tetapi tidak segera diselesaikan, apalagi jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan desa begitu kan lebih parah lagi. Ya. Ya hanya berharap. Kalau Pak Faris sendiri, kalau Mas Faris sendiri harapannya apa? Saya akan mengundang 9 naga. Jadi solusi utamanya di situ. Iya, hanya 9 naga yang bisa nolong. Ya, ya. Itu dulu ada yang mau ngundang 9 naga. 9 naga Ya. ya. Atau sudah 10 ya? Iya, berkurang paling. Ya, saya rasa ini patut menjadi pencermatan kita bersama bahwa Tulungagung, masyarakat semua berharap lebih baik. Ya. Infrastrukturnya, jalan utamanya, karena ini adalah sebuah fasilitas yang berguna untuk memobilisasi ekonomi ya, ekonominya biar cepat. Kalau jalannya juga lancar kan begitu. Ya, ya. Sekolah akan lancar begitu. Distribusi barang juga akan lancar. Dan tidak ada yang mengkorupsi, Ya. Itu yang paling penting. yang makan aspal, yang makan material jalan. Ya, ya. Yakin ini teman-teman ini? Ya kalau saya sih secara pribadi karena
juga belum action ya. Ya kita tunggu aja nih kalau memang beliau berdua punya program 100 hari, ya kita tunggu di pertengahan Mei. Di 20 Mei kita tunggu apakah sudah ada yang terrealisasi. Kalaupun belum, berarti kan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bersuara. Mana janjinya? Kalau kemudian masyarakat mungkin sudah menuntut dari sekarang, ya karena mereka belum bekerja, kan belum kelihatan hasilnya begitu, Mas Ya, Faris. kita tunggu dan kita beri kesempatan. Ya, Baik. Gabah untuk bermanuver gitu. Maju, ya. dan nyalakan energi maju tentunya. Ya. Nggih, apa saran? Yang paling terpenting adalah sebenarnya kembali lagi ya Pak Gatot Suno dan Pak Ahmad Bahrudin di waktu kampanye dulu cukup intens ya. Bahkan ada foto yang cukup fenomenal menggunakan helm proyek dan jas proyek. Itu menunjukkan bahwa konsen infrastruktur itu cukup penting menurut beliau berdua, dan itu dituangkan juga dalam visi misinya. Dan kemarin juga dijanjikan ketika penetapan akan buat jalan yang mulus, ya harusnya itu bisa terrealisasi. Sekali lagi sama seperti Mas Amir tadi, kalau 100 hari memang tidak bisa merealisasikan dan ataupun persentase realisasi itu di bawah 50% ya. Masyarakat harus berani teriak ke Pak Gatot maupun juga ke Pak Ahmad Bahrudin untuk menagih janjinya. Ya. Tambahan lagi Mas Faris. Ya. Mungkin yang selama ini belum tahu masyarakat, ini semestinya saya beri masukan aja ya untuk beliau berdua. Kalau punya program begitu didetailkan gitu. Maksudnya jalan mulus itu mana yang diprioritaskan gitu. Jangan kemudian jalan nanti kita akan mulus di 100 hari pertama. Masyarakat kan mikirnya itu semua. Iya. Semua titik gitu. Saya juga mikir gitu. Iya. Makanya kalau ini nantinya khawatir jadi bumerang, ya tolong didetailkan mana yang akan kamu capai di 100 hari pertama itu. Ya, detailnya nanti di keterangan di bawah ini. Ya, Baik, terima kasih Anggi, Amir, sehat Siap, selalu, Mas sukses. Faris. Mudah-mudahan bukan karena ada fulus mulus, Ya. tidak ada fulus, nggak mulus ya mampus gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya.